Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, anak-anak sekalian, pada hari ini berjumpa lagi dengan Bapak dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Baiklah, anak-anak sekalian, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa bersama, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap mudah-mudahan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik, serta kita semua mendapatkan pemahaman yang baik dan benar, kemudian bermanfaat dan juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk berdoa pada hari ini, ketua kelas tolong dipandu teman-temannya, silakan. Mari teman-teman, sebelum kita belajar lebih baiknya kita berdoa sejenak. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita memasuki pelajaran kita pada hari ini, di sini saya akan mengabsen terlebih dahulu untuk mengecek daftar kehadiran dari anak-anak sekalian. Baik, yang pertama Abdul. Hadir Pak. Abdul hadir. Hanan. Hadir Pak. Ina. Tidak hadir Pak, izin. Tidak hadir, izin. Sakit. Sakit dia ya? Iya Pak. Iyalah. Mudah-mudahan sama-sama kita doakan Ina bisa cepat sembuh. Amin. 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 Kemudian Muna. Hadir Pak. Hadir. Waroh. Hadir. Zahra. Hadir. Baik, berarti yang tidak hadir satu orang tadi ya? Iya Pak. Karena sakit tadi izinnya. Iya. Baiklah anak-anak sekalian, kita mulai saja pembelajaran kita pada hari ini, yang mana pada hari ini kita akan membahas yaitu tentang syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa. Yang mana pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang pengertian puasa dan juga jenis-jenis puasa yang pertemuan minggu lalu. Ada yang masih ingat di sini apa itu yang dimaksud dengan puasa? Masih Pak. Waroh masih ingat apa itu yang dimaksud dengan puasa? Masih Pak. Puasa adalah menahan lapar dan haus dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Baik, terima kasih. Pintar ini ya warohnya ya. Jadi puasa itu adalah kegiatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menahan lapar, haus, serta ketentuan-ketentuan lainnya mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, disertai niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang masih ingat lagi tentang jenis-jenis puasa? Siapa yang masih ingat? Saya Pak. Ya, Muna. Puasa dibagi dua jenis, yaitu Ya. puasa wajib dan puasa sunnah Pak. Ya, betul. Puasa wajib contohnya apa saja? Puasa wajib ada puasa bulan Ramadan, puasa nazar, dan puasa kafarat Pak. Oke, kemudian puasa sunnah. Contoh puasa sunnah ada puasa Senin Kamis, puasa Muharram, puasa Daud Pak. Oke, baik. Masih ingat semuanya ya? Masih Pak. Baiklah, pada kesempatan pertemuan hari ini di sini kita akan membahas tentang syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa. Ya. Ada 7 di sini ya. Ada 7 syarat wajib puasa. Yang pertama adalah beragama Islam. Kelihatan ya dari belakang ya? Kelihatan Pak. Beragama Islam. Kemudian yang kedua,
syaratnya adalah balik, berusia balik. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Kemudian yang ketiga berakal. Kelihatan ya tulisannya ya? Iya, Pak. Berakal. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah sehat. Kemudian yang kelima mampu. Yang keenam tidak dalam perjalanan, artinya perjalanan yang jauh ya. Kemudian yang terakhir itu adalah suci dari haid dan nifas. Ini khusus untuk perempuan, untuk ibu-ibu, untuk kaum hawa ya, yang poin ketujuh ini. Iya, Pak. Baiklah, kita memasuki pembahasan satu persatu. Yang tadi bahwasanya syaratnya ada 7. Ada berapa? 7. Baik. Yang pertama beragama Islam. Nah, kenapa? Apa alasannya kenapa kok syarat wajibnya itu adalah agama Islam? Ya, Allah Subhanahu wa taala itu sudah menyeru kepada kita semua yang beragama Islam, kita semua yang beriman. Nah, dasarnya ada dalam sebuah surat ya, surat Al-Baqarah ayat 183. Ada yang sudah tahu di sini? Belum, Pak. Belum ya. Nah, jadi bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, yang artinya hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dari situ kita bisa menyimpulkan bahwasanya Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhannas, bukan ya ayyuhal kafirun, tetapi ya ayyuhalladzina amanu. Sudah jelas bahwasanya Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman? Ada yang tahu? Orang-orang yang beriman itu adalah orang yang mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya dan mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulnya. Seperti halnya syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi sudah jelas ya. Yang poin pertama syaratnya adalah beragama Islam. Kemudian yang kedua syaratnya tadi ada yang masih ingat? Tidak ya? Tidak, Pak. Tidak. Yang kedua syaratnya balik ataupun berusia balik. Nah, ada yang tahu juga di sini balik? Tidak, Pak. Belum. Jadi balik itu adalah suatu keadaan di mana seseorang dianggap sudah dewasa ataupun dianggap mampu untuk menjalankan ibadah-ibadah ataupun kewajiban-kewajiban menurut agama Islam. Itu yang dimaksud dengan balik. Kemudian kalau balik itu syaratnya untuk berpuasa syarat wajib, berarti kalau belum dewasa, belum balik tidak diwajibkan Pak ya? Benar, tidak diwajibkan ataupun belum diwajibkan. Bagi anak-anak yang berusia di bawah usia balik, maka belum dibebani oleh kewajiban-kewajiban seperti halnya ibadah puasa, sholat dan lain sebagainya. Dasarnya apa? Dasarnya juga ada itu dalam sebuah hadis bahwasanya An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rufi al-qalamu an salasin ya. Rufi al-qalamu an salasin hatta anis sabi hatta yablugha wa anil majnuni hatta yafiqa wa anin naimi hatta yastaiqiz. Jadi dalam hadis ini diterangkan bahwasanya telah diangkat pena dari 3 orang ataupun 3 golongan. Yang pertama adalah dari anak kecil hingga ia balik, anis sobi hatta yablugha. Kemudian yang kedua dari orang yang gila hingga ia waras, wa anil majnuni hatta yafiqa. Dan yang ketiga wa anin naimi hatta yastaiqiz, dan dari orang yang tertidur hingga ia terbangun. Jadi sudah jelas ya dalam hadis tadi, poin yang pertama itu adalah dari anak kecil hingga ia balik. Itu tentang penjelasan yang
syarat wajib puasa yang kedua tadi. Kedua. Kemudian yang ketiga adalah, ada yang masih ingat? Tidak, Pak. Yang ketiga adalah berakal. Kenapa harus berakal? Ya, karena kalau tidak berakal maka tidak akan bisa mengetahui tentang ketentuan-ketentuan dalam berpuasa, syarat-syarat dalam berpuasa. Kalau orang gila tidak mungkin bisa mengetahui tentang syarat-syarat tersebut, dan juga tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Kemudian kalau orang yang gila itu tidak diwajibkan juga untuk mengqadha puasanya. Dalam hal ini tidak diwajibkan untuk mengqadha puasanya, kecuali itu gilanya karena disengaja. Gila disengaja seperti apa? Contohnya mabuk-mabukan, minum-minuman keras, menghisap lem sehingga hilang kesadaran dan lain sebagainya. Itu tidak diwajibkan untuk mengqadha puasanya ya. Tetapi kalau yang disengaja itu tadi tidak diwajibkan untuk mengqadha. Itu diwajibkan untuk mengqadha. Tetapi kalau yang memang murni karena hilang akal tadi, itu tidak diwajibkan untuk mengqadha. Dalilnya atau dasarnya sama dengan hadis yang pertama kita sebutkan tadi, bahwasanya telah diangkat pena dari 3 orang. Yang pertama dari anak kecil hingga ia balik, yang kedua dari orang yang gila hingga ia terwaras, dan yang ketiga dari orang yang tertidur hingga ia terbangun, yaitu wa'anil mijnuni hatta yafiqo, dan dari orang yang gila hingga ia waras. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat adalah sehat. Sehat merupakan syarat wajib dalam berpuasa. Tentu kalau tidak sehat juga tidak akan mampu, karena berpuasa itu adalah menahan lapar, kemudian menahan haus, dan juga lain sebagainya. Maka dari itu orang yang tidak sehat itu juga tidak diwajibkan untuk berpuasa. Tetapi dalam hal ini, walaupun tidak diwajibkan untuk berpuasa, orang yang sakit ini nanti akan diwajibkan untuk mengqadha puasanya di hari-hari berikutnya ya. Kalau orang yang sakit, jadi orang yang sakit itu tidak diwajibkan untuk berpuasa. Dasarnya ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 185, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa man kana maridon aw ala safarin fa iddatum min ayamin ukhra. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Dari sini sudah dijelaskan bahwasanya orang yang sakit itu tidak diwajibkan untuk berpuasa, tetapi wajib untuk menggantinya di hari-hari berikutnya. Yang selanjutnya, syarat wajib puasa yang selanjutnya, yang keempat adalah mampu ya. Mampu ya. Dalam hal ini orang yang tidak mampu itu juga tidak diwajibkan untuk puasa, bukan merupakan syarat wajib puasa. Orang yang tidak mampu yang seperti apa? Orang yang mungkin sakitnya parah dan sakitnya tahunan, bukan cuma sebentar, sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, tetapi sakit yang berkepanjangan. Kemudian orang yang sudah tua jompo, tidak mampu untuk berpuasa. Nah, di sini dia tidak diwajibkan untuk berpuasa, tetapi Allah memberikan alternatif lain. Walaupun tidak diwajibkan puasa, itu Allah memberikan solusi. Ada dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat Al-Baqarah ayat 184. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin. Yang artinya, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya membayar fidyah. Membayar fidyah yaitu memberi makan seorang miskin. Artinya orang yang sudah tidak mampu untuk berpuasa di sini ya diwajibkan untuk membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Memberi makan dengan apa? Memberi makan dengan makanan pokok, makanan sehari-hari. Mungkin kalau di Arab Saudi zaman dahulu yaitu kurma, tetapi kalau kita bagi orang Indonesia itu
makanan pokok kita berupa beras, gandum dan lain sebagainya. Kemudian kalau beras, ini makanan pokok ini itu kita dianjurkan untuk berfidyah sebesar 1 mud. 1 mud itu kalau dikonversikan ke dalam kilogram itu kurang lebih antara 0,6 kg sampai ataupun 0,7 kg. Itu tergantung dari mana kita mengambil sumber pendapat itu tadi. Yang pada intinya kurang lebih antara 6 on sampai 7 on itulah. Kemudian selanjutnya itu tadi yang kelima, sekarang yang keenam. Yang keenam, syarat wajib puasa itu adalah tidak dalam perjalanan. Jadi yang dimaksud di sini adalah perjalanan yang jauh. Perjalanan yang jauh. Kalau perjalanan cuma dekat dari sini sampai pasar, yang mungkin hanya sekitar berapa kilo, itu tidak masuk dalam kategori ini. Yang dimaksud dalam hal ini ialah perjalanan yang jauh, yang artinya dalam perjalanan pun susah untuk mendapatkan sesuatu sebagai bekal untuk puasa dan lain sebagainya. Dasarnya juga ada yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Dan barang siapa sakit, ini sama dengan yang sakit tadi ya. Dan barang siapa sakit dan atau dalam perjalanan, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Jadi sama halnya ya, ini dengan yang sakit tadi. Tidak diwajibkan berpuasa, tetapi wajib menggantinya di hari-hari yang lain. Kemudian yang terakhir adalah suci dari haid dan nifas. Suci dari haid dan nifas. Poin yang ini adalah berlaku untuk kaum hawa ataupun untuk perempuan ya. Kalau laki-laki tidak berlaku poin yang nomor 7 ini. Jadi seorang perempuan yang sedang haid dan nifas itu tidak diwajibkan untuk berpuasa. Tidak diwajibkan untuk berpuasa, tetapi diwajibkan untuk mengqadha'nya di hari yang lain ketika sudah tidak haid ataupun nifas. Di dasarnya juga ada dalam sebuah hadis riwayat Muslim, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Kunna nu'maru biqada'is shaum wala nu'maru biqada'is shalah. Sholati. Kami, artinya ya, kami wanita yang haid dan nifas, artinya kami ini adalah wanita yang haid dan nifas, diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintah untuk mengqadha sholat. Jadi kalau berpuasa itu tetap diqadha, tetapi kalau untuk sholat itu maka dibebaskan, tidak diwajibkan untuk mengqadhanya di hari-hari yang lainnya. Dari penjelasan tadi mungkin sudah paham atau belum, atau ada pertanyaan? Saya persilakan, bagi yang kurang paham silakan ditanyakan. Saya Pak mau bertanya. Baik, Muna ya. Iya Pak. Apa pertanyaannya? Apa ciri-ciri dari balik Pak? Baik. Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Jadi kita sudah membahas tentang balik ya, tetapi mungkin belum menyebutkan poin dari ciri tersebut. Terima kasih, pertanyaannya sangat bagus. Jadi ciri-ciri seseorang yang sudah dianggap balik itu ketika laki-laki dan perempuan itu berbeda. Ini mohon maaf mungkin kalau menerangkan ini nanti kurang tepat. Yang jelas pada intinya secara umum kalau laki-laki itu ditandai dengan yang pertama adalah mimpi basah. Ya, ingat ya. Pertama adalah mimpi basah. Kemudian yang kedua bisa ditandai dengan tumbuhnya jakun yang ada di leher ini. Itu kalau laki-laki. Kemudian suara juga semakin membesar. Itu juga salah satu ciri bahwasanya seseorang laki-laki sudah dianggap balik ataupun mulai dewasa tadi. Nah, kalau perempuan itu berbeda anak-anak ya. Kalau perempuan itu berbeda. Yang pertama syaratnya adalah bukan syaratnya ya, cirinya ya.
cirinya adalah memasuki masa menstruasi. Ya, mungkin yang perempuan ini sudah ada yang memasuki masa menstruasi ataupun juga belum ya. Kemudian yang kedua, kalau yang laki-laki tadi tubuhnya jakun, tuh ya. Tapi kalau yang perempuan ini mohon maaf ditandai dengan tubuhnya buah dada ya, payudara ya. Itu kalau yang perempuan. Kemudian selanjutnya juga suaranya semakin nyaring ya. Semakin nyaring itu salah satu ciri-ciri dari seseorang yang sudah dianggap balik. Gimana? Sudah paham? Sudah, Mana? Pak. Baik, terima kasih. Masih ada lagi atau tidak yang bertanya? Tidak, Pak. Baik, kalau sudah tidak ada, maka kita tutup pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa anak-anak pahami dengan baik dan benar dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Nah, ini juga mengingat waktu sudah beranjak terus dan ini akan berganti dengan pelajaran yang lain. Maka dari itu saya di sini mohon izin mau undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila mungkin dalam menerangkan ini, dalam kata-kata dan lain sebagainya kurang pas ataupun kurang baik, mohon dimaklumi. Saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.